Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, di Tangsel, di Banten maupun di mana saja berada, kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam program Kick Tangsel. Nah, hari ini kita akan membahas problem yang menjadi pembicaraan masyarakat di Tangsel, yaitu salah satunya problem kemacetan. Memang bukan hanya di Tangsel, tetapi kita perlu membahas soal ini karena berkaitan dengan pertumbuhan kota Tangsel yang semakin dinamis dan juga kemacetan yang semakin dirasakan kian mengganggu oleh masyarakat pengguna jalan di kota Tangsel. Nah, bersama saya sudah hadir para pejabat di kota Tangsel yang berwenang dalam mengurai problem dan menjelaskan bagaimana penyelesaian soal macet di Tangsel. Ada Pak Hoerudin. Nah, Pak Hoerudin ini beliau Kepala Dinas Perhubungan, ya, tidak asing lagi. Dia memang sekarang yang paling bertanggung jawab nih soal kemacetan di Tangsel, di lapangan terutama, ya. Kedua ada Pak Buana, ya. Pak Buana ini di Bapeda, ya. Sekarang udah ganti ya Bapeda namanya. Bapelitbang. Waduh, udah repot lagi Susah namanya. Bapelitbang. Bapelitbang. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan. Makin ribet aja tuh, padahal Bapeda udah enak dulu ya kita. Nah, beliau posisinya ada di bidang apa? Lalu lintas, ya, transportasi dan infrastruktur dan perekonomian. Termasuk menyangkut masalah lalu lintas, ya. Nah, di sebelahnya ini seorang yang kita menyebutnya seorang legend ini, orang yang sudah tidak asing lagi, seorang pengusaha iya, kemudian juga ahli sampah iya, ahli tata kota iya. Nah, hari ini saya memanggil beliau ini sebagai narasumber, sebagai ahli tata kota. Rupanya dia juga pengajar soal tata kota, luar biasa. Dari IPB, ya, ITB. Ya, alumni ITB. Alumni ITB, ya. Ngajarnya di Unta. Nah, luar biasa. Jadi namanya Pak Kemal Pasa. Dia seorang yang sudah tidak asing lagi di kalangan dunia usaha. Pernah menjabat sebagai Ketua Kadin Tangsel juga, ya. Baik, saudara-saudara sekalian, pemirsa di rumah dan di mana saja, kita akan tanya nih Pak Hoerudin nih. Dulu kalau kita di Tangsel itu beberapa tahun lalu itu kalau keluar rumah itu udah asik aja tuh, asik nyampe ke kantor Pemkot itu hanya sekian menit gitu. Sekarang kalau di rumah saya di kawasan BSD ini, begitu keluar komplek itu langsung dijegat macet. Nah, itu kemacetan sekarang ada di mana aja Pak Hoerudin tuh? Ya, terima kasih Pak Uten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara macet memang ini sangat kompleks, betul tadi kata Bang Uten, ya. Kita punya 7 kecamatan, 54 kelurahan di titik ruas macet ini, semuanya 39 yang sudah kami hitung dari ruasan macet. Sebetulnya kita juga sudah banyak mengurai dan penebalan di titik-titik kemacetan. Nah, volume dari R2 R4 ini roda 2, Bang Uten. R2 dan roda 4 aja gitu. Dan roda 4 ini sangat luar biasa di Tangerang Selatan, ya, dengan jumlah penduduk dan jumlah perumahan yang memang banyak, dan jalan-jalan pun sebetulnya masih seperti kita sudah ada pembangunan jalan, ya, banyak ruas jalan juga yang sudah diperbaiki, tapi memang tidak signifikan dengan jumlah daripada kendaraan yang ada di kota Tangerang Selatan. Dari jumlah penduduk kurang lebih 1,3 sekian. Nanti mungkin Pak Buana yang bisa ini selaku dari Bapeda, kami sudah bisa mengurai Pak sebetulnya Pak. Dan kami sebelum ke sana Pak Hoerudin, pertanyaan saya tadi, titik-titiknya ada di mana saja, ya, tuh yang menjadi sumber kemacetan? Kemacetan kita memang ada di beberapa titik, ya, itu kalau kita kemarin ini kita coba ada di Bintaro, ya kan, di Pondok Aren Pak, terutama Pondok Aren Pak. Ruas Pondok Aren itu kita ada sekitar 6 titik di sana. Di Ciputat juga itu Insinyur Juanda Pak, yang selalu kita bicara dari UIN, dari Ciputat, dari lari kita masuk ke Serpong Utara juga, dan di Serpong juga menjadi konsen kita Pak. Dari hulu ke hilir kita sudah coba mempetakan dengan teman-teman Dinas Perhubungan
Pertama kami mencoba di perbatasan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, itu semua tadi akan diurai sebetulnya arahnya ke Alam Sutra Pak tadinya Pak. Dan kita sudah berkoordinasi dengan Kota Tangerang bahwa itu juga kita tidak boleh balik di Alam Sutra, jadi dia kembali ke Summarecon. Itu pertama titik yang kita buat dulu Pak di ujung Pak. Nah kalau sekarang hari ini kita bicara kalau Pondok Cabe dan Pamulang itu menjadi ruas konsen kita juga Bang Uten. BSD juga udah macet sekarang. Nah kita bicara belum ke BSD nih. Sutopo BSD itu udah macet. Sudah macet. Nah kita di BSD ini kita mencoba di ujungnya dulu Bang Uten. Saya juga terima kasih nih ya dengan masyarakat yang sekarang juga kebiasaan-kebiasaan yang memang macet. Kita juga mohon maaf kalau memang Dinas Perhubungan melakukan rekayasa Bang Uten. Rekayasa kita buat. Kenapa kita buat? Kita melihat di perbatasan Victor ya muncul ya di Buntek Bundaran Tekno ini kita membuat rekayasa. Kenapa? Kita banyak perbatasan Bogor itu udah lari ke kita dan dari Jakarta juga masuk ke daerah kita. Jadi kita lihat dari pukul 6 itu udah krodit Bang Uten. Saya lihat kenapa? Kita bicara kata Bang Uten Serpong Latinos lah ya. Dari perbatasan Buntu itu sudah mengurai kemacetan. Di situ kita punya stasiun kereta Pak. Di apa yang memang banyak pengantar-pengantar daripada yang ingin menggunakan kereta itu berhentinya juga kan sembarangan. Di situ ada U-turn juga. U-turn itu juga belokan yang memang di depan Rawabuntu. Saya berharap sih itu juga menjadi konsen kita karena crossing dari arah dari arah Rawabuntu ini kita mau belok juga, dia melakukan belokan yang sangat crossing. Itu pun menjadi konsen kita dan itu semua kita lakukan penebalan. Ciputat apalagi ya? Ciputat sama Bang Uten. Itu kemacetan sejak zaman dulu itu ya? Nah itu, tapi ya insya Allah lah nanti kita coba memetakan dengan teman-teman Dinas Perhubungan dan jajaran samping kepolisian ya, tentunya kami Dinas Perhubungan harus bekerja sama ya dalam melakukan kemacetan ini. Kayak sebentar Pak Soedi, sebelum kita ke solusi itu, menurut Pak Hairudin itu kan ini masalah macet itu kan sudah kelihatan ya, dan sudah problem lama ya. Sudah lama. Kalau menurut pengamatan Pak Hairudin itu problem dasarnya itu di mana? Ya, gitu. Jadi problem dasarnya ini penyebabnya gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita lihat Bang Uten ya, Bang Uten warga sini, warga Kota Tangerang Selatan. Kita banyak jalan-jalan yang memang penyempitan Bang Uten ya. Banyak ruas-ruas jalan yang memang kalau hari ini saya lihat posisinya masih seperti itu. Bottleneck juga banyak saya lihat di di jalan ruas-ruas jalan yang tidak berubah. Ya mungkin nanti Bapak Litbang juga nih, mungkin Pak Buana dengan Dinas PU juga akan mencoba mengurai. Kalau ada pembebasan lahan-lahan, kita lihat di Jalan Kaleo aja itu, Jalan Kaleo itu kan tanggung sebetulnya. Kalau kita bebaskan, alhamdulillah itu kan, jadi penyempitan jalan. Jadi selain penyempitan jalan apa kira-kira? Nah itu banyaknya juga kita lihat jalan-jalan yang masyarakat itu kan banyak jalan-jalan dulu bahasanya jalan tikus, Pak. Jalan tikus dia ingin mencoba, ingin cepat gitu kan. Jadi sehingga terjadi penumpukan. Nah, ketika kami buka ruasnya satu alur, ruas SSH kemarin, saya melihat kok jadi penumpukannya di Rawabuntu karena jalannya cepat. Kita buka lahan ini, kita buka ruas jalan ini lancar sampai ke Puspitek. Puspitek muncul terus SMA 2. Nah, nanti penyempitan lagi di Rawabuntu. Ini untuk wilayah Serpong ya. Karena kemarin juga saya jajal 9 hari itu alhamdulillah sudah bisa mengurai dan sampai pukul 8.30 itu sudah bisa kita lalui dengan baik. Nah, Bang Uten nanya penyebabnya lagi. Kita lihat sekolah kita sangat banyak, sekolah swasta negeri ya, swasta itu jumlahnya sangat luar biasa. Mereka itu mengantarkan anaknya sekolah ya tentunya pakai kendaraan ya kalau yang swasta. Ini pun sudah saya himbau ya untuk untuk menggunakan kendaraannya masuk ke dalam ya supaya jangan ada di ruas-ruas jalan yang ada di pinggir-pinggir jalan. Kita juga punya Unpam, Bang Uten. Unpam juga luar biasa ya. Mahasiswanya itu ya kami nih hari Sabtu Minggu tetap Dinas Perhubungan jaga juga tuh Pak di sekitar Victor muncul dengan jumlah berapa ribu mahasiswa tiap masuk. Ini kita coba juga untuk jam. Nah, alhamdulillah kami koordinasi dengan Unpam bisa dia melakukan jam masuk untuk kuliah sehingga tidak berbenturan dengan anak-anak sekolah dan kita pekerja-pekerja yang jadi lainnya. ada penyempitan, ada anak sekolah, ada perguruan tinggi, terus ada apa lagi tuh ya, yang itu, suka
Ya, kita Pasar. 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 Nah, ini pasar ini juga sama, menjadi penyumbang juga ya. Penyumbang kita punya pasar Serpong, pasar Ciputat, Jombang dan lainnya. Nah, kenapa pasar yang habis kita sudah atur juga pasar-pasar itu. Nah, ini juga jadi penyempitan jalan sehingga kendaraan pengguna jalan itu agak lambat jalannya ya kan. Nah, di sana kita melakukan penebalan. Oke, sampai situ dulu Pak Herudi ya. Ya. Nah, saya mau ke Pak Buana nih. Ini kan kalau tadi dibilang penyempitan jalan, kemudian ada anak sekolah, ada pasar, ada perguruan, kan itu dari dulu ada kan. Memang jalan itu kan dipersiapkan untuk aktivitas itu gitu kan. Persoalannya kan menurut saya kan bagaimana infrastruktur itu bisa mengantisipasi itu. Nah, sejauh mana pihak pemerintah kota dalam hal ini Bapeda sudah bisa mengantisipasi bahwa kota ini suatu hari memang akan tumbuh seperti itu gitu loh. Jadi gimana perencanaan infrastruktur dari sisi transportasinya itu? Ya, baik Pak Uten, saya sebut Bang Uten ya Pak? Ya, boleh. Biar sapa seperti Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Saya dari Bapeda, Pak. Jadi tetap dia menyebutnya Bapeda karena lebih gampang. enak. Lebih gampang deh lidahnya. Lebih enak. Lidahnya susah kalau Bapelitbang kepanjangan. Apa deh? Ya, Udah Bapeda aja deh. masih Bapeda aja ya, nggak apa-apa ya. Lebih Ya. familiar kita. Saya diminta oleh pimpinan untuk mencoba sharing di diskusi ini. Mungkin kami menyebutnya ini diskusi kemacetan, Bapak Ibu. Terkait dengan apa yang akan direncanakan oleh Pak Wali Kota. Pak Wali Kota Tangerang Selatan punya target 5 tahun sampai 2026, Bang Uten. Dan di dalam misinya beliau Ambil minum, Pak. misinya beliau ingin bahwa transportasi di Tangerang Selatan itu diukur dengan indeks kepuasan dan juga indeks visi rasio, Pak. Target indeks visi rasio kami direncanakan sampai dengan akhir tahun itu masih di angka 0,4 sampai 0,5. Tahun kemarin, data dari Pak Herudin juga bahwa kinerja layanan transportasi kami, Pak Kemal, di Tangsel itu masih di angka 0,4 sampai 0,7. Artinya C itu apa artinya? tidak terlalu cepat, tidak terlalu macet, average sekarang. Oh, kalau dalam kuliah itu C itu sedang ya? Sedang. Jadi Baik tidak, bagus tidak. ada, Jangan cek urusannya. enggak, C-nya C bener ini. C. Nah, pada saat itu Pak Wali Kota melalui program-programnya, salah satunya adalah kalau untuk pelebaran jalan yang masif, itu kemungkinan agak sulit, artinya membutuhkan waktu yang panjang. Maka satu cara untuk bisa mengurai kemacetan tadi Pak Harudin sampaikan ada hambatan samping, perlambatan, kualitas jalan, penyempitan jalan gitu Pak. Kami mencoba untuk melebarkan simpang Pak. Karena geometrik simpang juga merupakan penyumbang kemacetan juga. Selain daripada alat pengatur isyarat lalu lintas atau APIL mungkin ya Pak. APIL itu kan juga salah satu penyumbang kemacetan teman-teman. Kenapa? Karena pada saat ada perlambatan yang tidak semestinya, maka akan panjang ke belakang. Jadi yang pertama adalah melebarkan atau menata simpang Pak. Yang kedua, tadi Pak Kadis sampaikan ini sudah kredit, kita bicara juga tahun-tahun sebelumnya bahwa Tangerang Selatan hidup ini atau berkembang dari master plan-nya Kabupaten Tangerang. Sepertinya Pak, dahulu tidak diproyeksikan akan menjadi sebuah kota besar. Nah, itu dia masalahnya. Tidak diproyeksikan menjadi sebuah kota besar, maka jalan yang ada itu adalah jalan kualitas lingkungan. Pada saat Tangerang Selatan hidup, harga tanah sudah melambung. Salah satunya. Nah, maka tadi kenapa pada tahun 2001-2026 hanya baru ke batas simpang penataan karena tadi masalah lahan. Ya. Tapi terkait dari itu juga Pak, kami tidak putus optimis bahwa tadi mungkin kita di luar sudah bicara bahwa Serpong, Pasar, Sudimara gitu ya Pak. Kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman pemerintah Provinsi Banten untuk membuat flyover dan underpass. Salah satunya di situ. Terus selain daripada itu, grand design yang kedua adalah, ini mungkin sedikit nyerempet ke programnya Dinas Perhubungan.
adalah rerouting, Pak. Apa itu? Rerouting adalah membuat rute itu baru atau merubah rute. merubah rute ya. Mungkin yang awalnya terlalu panjang dibuat pendek sehingga nanti beberapa pengusaha angkutan juga mungkin tertarik sepertinya. Sebentar Pak Buana, itu ke solusi ya. Tadi Pak Buana bicara soal Tangsel tidak diproyeksikan menjadi Sepertinya sebuah kota begitu besar. ya. Sepertinya demikian. Nah, ini kan kita sudah sekian tahun ya, udah 12 tahun ya Pak Kamal ya. 12 tahun. 14 tahun. 14 tahun 14 ya. tahun Kan Tangsel. harusnya ketika kita mendeklar ini sebuah kota dan ada di sebuah lokasi yang strategis di antara Jakarta dan kota Bogor dan seterusnya, bahwa kota ini pasti akan tumbuh gitu. Ya. Kenapa nggak diproyeksikan? Bapeda itu tidak berpikir jauh ke depan bahwa jauh-jauh hari sebelumnya jalan itu memang sudah dibangun banyak dan lebar gitu. Ya. Sudah, Pak. Jawabannya sudah dipikirkan hal itu. Cuman kalau Pak Wali Kota sampaikan, apapun kita punya keterbatasan, demikian. Apa keterbatasannya? Salah satunya adalah finance. Karena tadi, pada saat Tangerang Selatan sudah menjadi kota, otomatis pertumbuhan harga lahan itu meningkat. Oke. Sekarang ini perbandingan antara konstruksi dengan harga lahan bisa 110, Pak. 110 maksudnya? Harga tanahnya bisa 10.000, harga konstruksi bisa Rp1.000. Oh, jadi lebih murah. Lebih tinggi harga tanah. Iya, Pak. Oke. Apalagi untuk pelayanan publik, jalan, kemarin kita melebarkan jalan yang di Serua saja, Pak. Itu kan butuh waktu tidak sebentar sebetulnya. Lalu yang di Rawabuntu sekarang, kebetulan Rawabuntu udah ada, kita coba bebaskan, dan masih tersisa 9 atau 8 bidang, itu pun masih terkendala. Artinya butuh waktu yang panjang untuk kita bisa melebarkan jalan secara masif. Tetap di harga apa soalnya? Salah satunya harga, Pak. Itu yang paling utama. Karena apapun ujungnya, pemilik lahan adalah bargaining di soal price. Ya. Kalau hal yang tidak mau dan mau, itu ujungnya adalah harga, Pak. Oke, Pak Buana, kembali ke Pak Kemal nih. Tadi Pak Buana sudah mengakui itu bahwa proyeksi Tangsel menjadi sebuah kota besar kelihatannya tidak terdeteksi secara baik oleh Pemkot sehingga membludaknya lalu lintas sekarang dan penduduk yang tumbuh begitu besar itu mengakibatkan kemacetan. Bahkan ada yang bilang kalau tidak segera diantisipasi dalam 4 tahun 5 tahun ke depan nih Tangsel menjadi kota yang stagnan gitu. Kira-kira gitu. Nah, Pak Kemal sebagai pengamat dan ahli tata kota ini kan transportasi ini kan bukan hanya urusan perhubungan saja dan Bapeda, tapi juga integrated bagaimana sebuah kota itu dibangun kan. Silakan Pak Kemal. Ya, saya bukan contekan. Curang dia nyontek dia. Saya bukan contekan. Barusan bikin contekannya. Jadi kota adalah kehidupan. Selalu terus bertumbuh, tumbuh. Cuma wadahnya segitu-gitu aja. Ya. Orangnya tambah. Jadi dalam konteks dengan transportasi sebenarnya ada 3 pokok. 1, pertumbuhan penduduk. 2, pertumbuhan kendaraan. Yang ketiga, panjang jalan, perbandingannya itu. Oke. Nah, saya tekankan dalam konteks dengan ilmu tata kota ini, bukan lebarin jalan, tapi panjangkan jalan. Bukan lebarin jalan, tapi panjangkan jalan. Artinya begini. Sebagai contoh aja, kita punya jalan yang akan diprogramkan yang tadinya 10 meter menjadi 15 meter misalnya. Ya. Kalau sekaligus dia jadi, no problem. Tapi ketika setengah jalan, cuma tahun ini sebagian 50% dilebarkan, kemudian ujungnya belum. Akhirnya terjadinya bottleneck. Bottleneck. Ya. Anggarannya menjadi mubazir. Yang terjadi di Tangsel pelebaran apa perpanjangan? Pelebaran. Nah, seperti itu. Bukan perpanjangan. Nah, perpanjangan maksudnya begini. Oke. Sekarang coba oleh Bapeda maupun dari dinas lakukan sebuah upaya terobosan-terobosan untuk membuka jalan-jalan baru gitu, berarti kayak gitu. Jadi kayak orang operasi jantung, Bypass. ada bypass-bypassnya gitu loh. Iya. Itu aja diperbanyak dulu. Kemudian kaitannya dengan lebar jalan itu tadi, nanti ada dari tata kota harus mendesain, ya,
mendesain secara perkotaan dia seperti apa. Sebab sebagai perbandingan aja ya, kota-kota di Eropa itu untuk daerah perkotaannya, kalau sudah masuk daerah perkotaan, ya GSB-nya itu 0. Ya. ISB itu apa? Garis padan bangunan. Garis padan bangunan. Indonesia sebenarnya sudah ngalamin juga pada zaman Belanda. Misalkan kayak di jalan Gajah Mada yang buruk, itu GSB-nya 0. Jalan Braga 0. Nah itu yang harus sudah dipikirkan sejak sekarang. Misalkan Jalan Raya Serpong, mungkin next ke depan, ya itu barang parkir yang di depan-depan itu dijadikan jalan aja semuanya. Tapi tentunya ini kita harus mengkonversi parkirnya. Dulu kita pernah bahas parkir di Pak. Karena parkir juga bagian dari yang menentukan kemacetan jalan. Gitu. Seandainya di daerah Rawabuntu stasiun parkir ada desain tentang bagaimana ada satu platform untuk penampungan parkir, ya dia akan turun ke bawah itu. Ya, seandainya itu rata jalan, bikin sana daerah desain parkirnya gitu, itu akan sangat menolong sekali. Ya, sebut aja lah nanti ada pengusaha yang mau menginvestasikan di sana, itu sangat menolong sekali. Jadi saya katakan, saya penekanan adalah pertambahan penduduk pasti. Kita bisa dihitung, datanya ada, kurang lebih 2-3% per tahun, sehingga Tangsel punya penduduk berapa setelah 20 tahun yang akan datang. Nah, nanti dari penduduk artinya adalah masalah pemukiman. Pemukiman jumlahnya berapa? Nanti adalah kebijakan berapa lantai. Nah, itu ada nggak mapping data itu Pak Buana? Misalnya soal jumlah penduduk, misalnya pertumbuhan dan jumlah kendaraan, misalnya atau sama dengan kondisi jalan gitu. Mungkin nanti saya terusin dulu ya. Ya, oke. Jadi dari situ kaitannya dengan bagaimana masalah pemukiman, perumahan dan sebagainya. Dari situ kaitannya pemukiman itu butuh parkir, butuh orang. Sekarang aturan rule misalkan sebuah apartemen ya dengan aturan lama. Ya, ada 500 unit, parkirannya cuma 50, pasti meludak keluar. Gitu loh. Tapi kan dalam konteks ini swasta kalau harus menyediakan 500 slot parkir, teriak juga Mas, saya nggak bisa jualan. Gitu. Karena itu swasta harus diberikan insentif untuk dia mau membangun gedung parkir. Gitu. Nah, itu nanti itu cerita lain Pak Buana. Baik. Cerita lain. Nanti ada sebenarnya itu bisnis untuk Tangsel, untuk pemerintah Tangsel, karena terkait dengan masalah pendapatan. Gitu. Ya. Nah, itu dari parkir. Jadi jangan sampai. Artinya harus ada integrated ya antara bidang transportasi dengan tata kota itu. Betul. Jadi gini contohnya. Tangsel udah mahal-mahal bangun lebaran jalan, akhirnya dipakai buat parkir doang. Dan tetap macet kan? Kosnya besar. Dan itu yang terjadi sekarang. Itu deh seperti yang kita lihat. Itu betul Pak Herdin, begitu ya? Iya. Terjadi begitu. Ntar saya jawab dulu. Terus. Saya tambahin lagi. Ini ada fenomena menarik berita kemarin. Cerita di Bandung. Tadi kan Pak Herdin cerita motor ya, R2 kalau ya. Jumlah penduduk Bandung dengan jumlah motornya, banyakan motornya. Ya. Sama. Dan itu fenomena itu. Kenapa kok orang beli motor? Ya karena memang butuh cepat. Iya. Gitu loh. Iya. Itu kan sebenarnya harusnya dibatasi beli motornya sama mobilnya gitu kan. Nggak bisa juga, hukum pasar nggak begitu. Hukum pasar nggak bisa begitu. Nah, tadi panjang jalan. Nah, yang lain-lain kaitannya dengan masalah regulasi, misalkan traffic engineering-nya, jalannya jangan sampai bolong-bolong. Karena kita jalan bolong itu akan mengurangi kecepatan. Bagaimana misalnya gini Pak Kemal, ada misalnya regulasi yang membatasi pemukiman-pemukiman baru itu. Mungkin nggak itu pemerintah misalnya bukan membatasi lah, mengatur gitu ya, supaya tadi itu jumlah penduduk dan kendaraan tidak terus membludak, paling tidak bisa meredam pertumbuhan kendaraan itu. Sebenarnya pemerintah sudah, saya lupa ya aturannya ya, waktu saya di raid waktu itu kalau nggak salah, kawasan-kawasan yang di bawah kurang lebih 5.000 meter itu tidak dibolehkan untuk bikin klaster. Sekarang kan yang 2.000-3.000 dibangun di Tangsel. Nah itu dia. Nah, tapi itu. Kemudian yang kedua, sebagai contoh aja di Vietnam. Itu ada aturan ya?
Di bawah 5.000. Insya Allah gitu, saya ingat saya, tapi saya Tidak nanti, boleh dibangun sebuah klaster. Nah, Oh. coba nanti Iya. dicek Nanti kembali dicek aja lagi. intinya ya. Kemudian yang kedua, sebagai satu contoh bagus, tapi memang membutuhkan tangan besi. Iya. Contohnya di Vietnam, Ah. di kota Ho Chi Minh City itu bangunan harus minimal 4 lantai. Rumah. Rumah apa? Apa saja? Apa saja? 4 lantai. Jadi misalnya saya punya rumah nih, udah tua nih, Hmm. mau dibongkar, mau renovasi, kalau cuma ngecat-ngecat doang nggak apa-apa, tapi mau bangun lagi nggak bisa, harus 4 lantai. Wah, Ya. kegedean dong. Ya silahkan kerjasama dengan orang lain. Gitu. Oke, Jadi oke. didorong ke atas, kurang lebih kayak gitu. Iya, Didorong iya, ke atas iya, iya. untuk menghemat penggunaan tanah. Karena untuk membatasi kendaraan nggak mungkin kita ya. Itu hukum pasar loh, Tem. Bukan hukum pasar juga, itu harus kebijakan nasional juga kan? Kebijakan nasional. Karena Oke. kalau bicara kebijakan nasional, maka nanti ada kaitannya dengan masalah transportasi massal Iya. dan sebagainya. Iya. Kemarin saya ke Jerman dan juga ke Paris ya. Yang Waduh, jalan-jalan dia nggak bilang, jalan-jalan terus dia. Iya, jauh dia. yang kemarin saya lihat namanya kereta api aja ya. Di atas tanah itu 3 lapis. Iya. Di atas tanah Di atas 3 tanah, lapis. ya. Di bawah tanah di Berlin itu 4 lapis. Kalau di Paris lebih gila lagi, di bawah tanah 7 lapis. Pak Buana, kita mau buat berapa lapis di Tangsel ntar? Semampunya. Ya. Ya, di sebelah saya ada Pak siapa? Lupa. Pak Saidu juga di bagian pengurai ya. Pengurai. Nah, pengamatan Pak Saidu nih, Pak Saidu dari Dinas Perhubungan ya. Dia tugasnya pengurai. Jadi kayak kalau di tanah tuh kayak cacing di pengurai. Sorry. Jadi bagaimana pengamatan Pak Saidu itu mana aja yang bisa diurai dan selama ini bisa efektif gitu? Baik, terima kasih izin Pak Kadis, Pak. Kerjanya harusnya cukup di Pak Kadis saja Nah. selesainya. Gitu. Kan harus udah duduk di sini, harus ngomong. Harus ngomong kan ya? Harus sini. Juga. Iya. Kaitan kemacetan memang unik ya Tangerang Selatan. Tadi sudah semuanya dibahas mengenai kaitan persoalan jalan, persoalan bebannya, penduduknya, kendaraan itu tadi Pak Kadis sudah menyampaikan, pelajar dan mahasiswa juga sudah bertumbuh gitu ya. Jadi unik dan persoalan ini punya PR kita semua Pak. PR kita semua bagaimana caranya, yuk kita sama-sama kita benahin Tangsel kita nih. Kita sih mengajak sebagai orang pengurai kendaraan seperti itu Pak. Karena apa yang kami saat ini lakukan, tadi Pak Kadis juga sudah menyampaikan, sistem satu arah kita sudah lakukan, Pak Buana dari Bapelitbang juga sudah merencanakan sodetan segala macam. Dan khususnya saya di bidang pembinaan keselamatan berkendaraan, tentunya ini ya Pak Kadis, saya memiliki 260 personil Pak. Yang sudah kita semua kita urai. Termasuk Pak Ogah bukan? Enggak? Wah, beda lagi. Justru kita lagi berupaya bagaimana caranya Pak Ogah ini ditiadakan di kita Oke, ya. oke. Karena kenapa salah satu penyumbangnya juga di situ Pak. Oke, iya. Itu, Pak. Nah, gini, sebelum terlalu jauh, pengalaman Pak Saidu bekerja di lapangan mengurai kemacetan itu apa yang menurut Pak Saidu yang paling mencolok menjadi biang kemacetan tuh? Atau ada pengalaman apa yang susah itu diurai itu? Banyak Pak. Kaitan ya mohon izin ya, barangkali kalimat dari masyarakat kita juga kadang-kadang kan banyak di telinga kita yang bikin gak enak gitu. Apa itu? Kita sudah berupaya. Contoh. Kita melakukan sesuatu itu kan bukan cuma sebatas karena keinginan kita melakukan. Semuanya kita melakukan kajian ya Pak Buana ya. Kita melakukan kajian, kita sudah berupaya. Ya, contoh ngomong contoh apa? kecilnya, bahasanya, Pak, ini yang benar dong. Kok dibikin seperti ini? Ini nggak benar katanya kerjaan pemerintah seperti ini. Jadi semuanya. Jangan-jangan emang kerjanya nggak benar kali kan? Ya, kadang-kadang kalau di kami Pak, saya sudah selalu menyampaikan ke pimpinan, Pak, kita mah di lapangan jangankan salah, benernya aja kita salah Pak. Saya kira gitu. Pakai senyum aja Pak. Makanya kita lawan ya udah senyum aja. Kita semua mengajak, ayo deh kita tingkatkan kesadaran kita bagaimana caranya membantu pemerintah. Nggak usah memikirkan untuk tidak macet. Macet itu udah pasti dalam sebuah kota, gitu ya Pak Buana. Bantu kami mengurangi deh, gitu Pak. Oke,
Oke, kemarin Pak Herudin ada protes juga ya dari kelompoknya Tanjung nih soal pengalihan itu ya. Iya. Itu sejauh mana efektivitas pengalihan itu bisa mengurai kemacetan tuh? Ya. Itu banyak di grup itu. Di Bang Tanjung Ada yang ya. protes juga itu kan? Iya. Ya, terima kasih Bang Udin. Saya senang lah kalau masyarakat itu juga berarti peduli, ya kan? Iya. Kita juga di Dinas Perhubungan buka ruang, Bang. Buka ruang untuk berajak diskusi, termasuk Bang Tanjung saya ajak semua kan. Saya mencoba ya semua juga jangan sampai sentuhan-sentuhan ini buat masyarakat. Ya. Kita tidak berpikir apa-apa. Tadi saya dengan Pak Kemal ini saya agak bingung nih untuk panjang ya. Saking nggak bisa panjangnya. Enggak, pengalihan dulu tuh, pengalihan dulu. Nanti lari ke sana. Oke. Dari panjangnya kita urai, makanya Oke. jadi panjang juga tuh jadi rekayasa. Namun Oke. jadi panjang kata Bang Tanjung. Bang Tanjung kan ahli transportasi ya. Kalau saya lihat dia pengamatannya seperti itu. Tapi setelah saya ajak berdiskusi terus kita lakukan 9 hari Pak Kemal, alhamdulillah sekarang masyarakat kan nerima. Memang tidak saya panjangnya hanya direkayasa ke ujung panjang jadinya gitu kan. Menurut ahli transportasi. Artinya itu dalam rangka memperpanjang jalan ya. Perpanjang jalan. Karena jalan kalau saya perpanjang ke sono, jalannya udah sampai segitu aja. Iya, ya iya, kan? iya, Jadi iya. saya perpanjang. Nah, tentunya saya juga memang tadi bicara masalah di Raubuntu, terminal sebetulnya udah Bang, udah di dalam itu udah ada tempat parkir, di bawah itu udah tempat parkir. Rata-rata mereka pengennya tuh penjemputnya di atas jembatan ya. Tapi ini adalah kerja kita. Kita hadir di sini untuk melayani masyarakat lah. Saya berpesan kepada teman-teman yang di Dinas Perhubungan, saya udah cukup, saya rasa 260 teman-teman saya untuk mengadakan penebalan. Ya memang kekurangan saya akui lah, saya masih banyak kurang, makanya saya senang dengan Bang Uten, Bang Kemal ini kita diajak diskusi hari ini gitu kan. Saya pengennya semuanya bisa, kalau orang dulu bilangnya begini Bang, saya pengen ngelihat sih Serpong kayak dulu, saya bingung Bang kayak dulu. Dulunya ada hutan, katanya ada pot karet, jadi nggak ada mobil. Sekarang kan mobilnya banyak ya saya katakan. Tadi kalau di negara-negara lain kan jumlah mobil dengan apa juga kan dibarengi kan semuanya. Nah mudah-mudahan sih saya dengan teman-teman Dinas Perhubungan bisa melakukan yang terbaik buat masyarakat ya. Pak Wali Kota, Pak Wakil sudah berusaha Pak. Semuanya kita ingin membangun Kota Tangerang Selatan, apalagi bicara kemacetan ya ada tugas kami Pak, tugas Dinas Perhubungan lah, ya kan. Bicara kemacetan ya kan, bicara pembangunan nanti Bang Buana lah yang mencoba. Tapi Merasa sudah bisa menyelesaikan atau mengurangi belum? Saya bilang belum. Karena kenapa? Saya harus melihat. Ini jujur ya, belum ya? Belum. Saya katakan belum. Terlalu sombong saya bicara udah, karena saya nanti diprotes Bang Uten karena masih macet-macet. Nah, saya jujur belum, saya katakan. Karena memang betul kata Pak Kemal, kompleks. Ini sangat kompleks, semuanya harus ikut. Integritas daripada OPD terkait, ya kan. Kita juga dengan bekerja sama dengan kepolisian. Ini sudah kami upayakan, Bang. Udah kita punya forum lalin. Forum lalin itu salah satunya wadah, ya kan, untuk masukan-masukan kita. Kita mengadakan rekayasa kan bukannya asal aja Bang kajian. Bicara lanjut kepada parkir, itu saya setuju. Besok itu parkir-parkir yang di pinggir jalan sama saya mendingan saya tarik. Nah, saya narik itu harus ada aturan. Nah sekarang kita lagi buat kajian Pak Buana ya, mungkin perdanya juga insya Allah nih ya, raperda. Jadi mohon maaf juga kalau mobil-mobil nanti di pinggir jalan saya tarik-tarikin atau dikempes-kempesin, aturannya ada Bang nanti Bang. Saya mencoba payung hukum dulu. Iya. Terima kasih. Oke, Pak Buana, kemarin saya ngobrol dengan Kang Eki ya mengenai soal kemacetan sambil ngopi tapinya, bukan formal begini. Konon Bapeda sedang merencanakan sebuah program besar untuk membuat transportasi jangka panjang ya, dalam bentuk apa itu? Transportasi umum ya? Transportasi umum berbasis rel. Berbasis rel ya. Itu sudah sejauh mana ke depan itu? Atau ada alternatif lain selain itu juga untuk membangun transportasi yang lebih menjanjikan? Iya, di dalam target pembangunannya Pak Wali Kota Pak, memang ada rencana untuk membangun dan mengembangkan jaringan transportasi umum berbasis rel. Bentuknya bisa MRT, mungkin bisa LRT. Kajian ini sudah diinisiasi sejak tahun 2019 dan 2018 yang lalu sebetulnya. Lama dong. Yang sudah berbentuk kajian ya. Sudah jadi kajiannya? Kajian sudah ada, tapi kalau wacana kan sudah terlalu panjang sebetulnya. 2000 sebelum itu sudah kita inisiasi juga, wacananya sudah panjang. 2018 atau 19 BPTJ di bawah Kemenhub sudah melakukan kajian.
bentuknya mungkin visibility study, Pak. Di sana sudah mengkaji rute atau trase dari Lebak Bulus ke Pondok Cabe, lalu Pondok Cabe ke Rawabuntu dan seterusnya ke Kota Tangerang, ke bandara. Saat ini kami sama Pak Herudin juga sudah tengah menjajaki itu. Hanya saja mungkin ini kendala pertama adalah semua rute yang akan dilalui semuanya trase milik kewenangan provinsi dan nasional, Pak. Lebak Bulus, Pondok Cabe kan jalan nasional. Ya. Lalu Pondok Cabe ke Rawabuntu jalan provinsi. Jadi ini masih harus kami sinkronkan antara kewenangan provinsi kah, kewenangan nasional kah. Tapi yang paling utama ini mungkin perlu juga kami sampaikan. Ada rute dari Lebak Bulus, Oten, ke Pasar Jumat, itu kan masih kosong, tidak ada relnya. Ini yang sedang kami diskusikan sama Pemda DKI sebetulnya. Ini akan dikembangkan oleh siapa? Kalau Banten masuk ke ranah DKI juga salah. BPTJ mungkin menjadi wasitnya, tapi ini belum dapat realisasi, artinya masih kita bahas terus. Kira-kira itu yang dikatakan proyek besar. Kalau diperkirakan itu kalau sudah ada kesepakatan ya dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak, itu kira-kira berapa lama lagi itu akan terrealisasi? Atau kapan mulai? Saya belum bisa jawab kayaknya. Jawab dikit, Pak. Boleh. Ya kan, kasihan juga kebanyakan gitu. Jadi kemarin kita dengan sounding ke Pak Wakil, alhamdulillah dengan BPTJ, besok hari Selasa, Pak. Hari Selasa besok kita akan mencobakan kan semua kita bangun apa yang menjadi arah kebijakan dari daerah supaya didukung oleh pusat. Jadi memang harus diadakan BPTJ dan disitulah nanti kuncinya. Gitu. Pertanyaan saya memang harus berbasis rel ya, Ya. untuk mengatasi kemacetan di Tangsel itu. Kan kita melihat ini, Pak, pergerakan masyarakat Tangsel keluar itu lewatnya mana? Oke. Ya. Makanya kalau berbasis rel kan otomatis gerbongnya banyak. Rel yang ada sekarang belum cukup ya? Menurut data dari Dinas Perhubungan juga bahwa riders yang di Rawabuntu aja sudah 5.000 orang. Belum lagi kan dia nyambung ke Maja. Ya. Kalau Maja 5.000 udah penuh, Pak. Berdiri terus gitu ya? Berdiri terus. Kalau gerbongnya cukup masih masuk. Belum lagi sampai Jurang Mangu udah 3.000 orang. Ya. Yang naik ya, Pak, bukan yang turun. Jadi itu sudah over. Oke. Pak Kemal, begini, saya banyak baca gitu ya, kemacetan di sebuah kota itu ternyata bukan disebabkan oleh persoalan infrastruktur atau transportasi saja, tapi juga oleh soal perilaku manusia. Jadi ada seseorang yang bilang gini, kalau Anda mau melihat realitas sosial sebuah kota, maka lihatlah di jalan raya. Nah, kalau jalan itu macet, maka ada kemacetan berpikir di situ. Nah, kira-kira gitu. Ada kemacetan perilaku di situ. Nah, Oke Mal melihat gimana itu? Atau ada kemacetan kebijakan di situ? Sebenarnya semacam kayak kita ngisi ini, Pak. Haus beliau. Haus. Diminum langsung enggak? Silakan Pak Den. Pak Den nyebutnya isi setengah apa kosong setengah? Kosong setengah. Hah? Isi setengah lah saya nyebutnya. Nah, Persepsi berarti. Persepsi kan? jadi ketika ini macet, sebenarnya kita ngelihat dari sisi bright side-nya atau Dark side. apa sisi dark side-nya. Oke. Itu semuanya bisa diterjemahkan. Oke. Ya, jadi saya kurang setuju dengan pendapat itu. Oke. Tapi kalau sampahnya nggak beres, nah itu saya setuju. karena sampah lah WC-nya apa namanya? Enggak, misalnya gini, kita Ya. contoh di Singapura ya. Singapura itu kan juga cukup dinamis ya. Ya, dan padat juga. Tetapi kan tidak kemacetannya ada tapi cukup tertata gitu loh. Jadi tidak semeraut kesannya. Ya, Artinya high educated itu juga sangat menentukan gambaran sebuah kota di jalan gitu. Ya, memang Kolten. Jadi kota-kota maju, kota-kota besar di negara-negara maju, relatif ambil dikatakan macet itu sedikit sekali lah. Jadi memang kalau dikatakan itu nantinya bahwa ada kemacetan berpikir dan sebagainya, ini kita juga apa sampai namanya udah bulat gitu loh, udah bulat ini dari mana kita mau ininya gitu. Ada sebuah kota di Jepang, saya lupa namanya apa.
itu dulunya ruwetnya minta ampun. Akhirnya pemerintah kota pada saat itu ekstrim sekali. Akhirnya kota dibelah dua. Dibelah dua, yang ini pindahin ke sini. Ini kosongin, tata ulang. Di Jepang tuh ya? Di Jepang. Ya. Coba nanti dicek. Kau berani nggak Iya. tuh pilarnya Bapak Benyamin begitu? Kita tanya nanti ya Pak. Kosongkan satu wilayah, BSD kosongkan, berani nggak? Coba Pak Uten kena. Apa Yokohama atau apa saya lupa itu. Iya. Itu Iya. dulu itu Iya. ada sejarahnya itu real itu. Iya. Itu dipindahkan ke sana, Iya. akhirnya dibuatlah tempat tinggal sementara kayak karavan-karavan gitu. Iya. Gitu. Nanti begitu ini sudah jadi, ini pindahin ke sini semua. Ini Iya. ditata ulang. Itu sampai Iya. se-ekstrim kayak begitu. Ya artinya tidak ada, nothing is impossible, tidak ada yang tidak mungkin ya. Ya. Artinya tergantung how-nya dari seorang pemimpin ya. Karena kita lihat begini, kenapa saya bilang tadi ada pernyataan itu adalah realitas sosial. Ternyata kemacetan itu hampir dialami oleh negara-negara berkembang. Saya senang sama perilaku tadi. Iya, negara-negara berkembang kayak Berlaku Myanmar, perjalanan kayak di daerah-daerah itu Thailand gitu ya. Tapi kalau negara-negara maju kan relatif rapi, macet tapi nggak semeraut gitu. Artinya itu identik dengan kuah intelektual, ya perilaku, etik segala macam lah, kayak kira gitu. Ya itu nanti akan panjang ceritanya. Ya. Ya, tapi minimal saya sepakat dengan Bang Uten karena saya di lapangan tiap hari perilaku pengguna jalan yang agak susah juga. Kita kadang-kadang kan mengatur ya, udah tahu lampu merah dia jalan terus, udah tahu lewat sini nggak boleh dia pinggir. Inilah masyarakat kita. Berlawanan arah. Karena masyarakat Kota Tangsel udah cerdas kan, modern religius sekali. Saking cerdas modern religius dia boleh. Itu baru simbol ini aja Iya kan? tuh. Ya, baru harusnya kan sebetulnya baru ya, banyak simbolnya aja. saya pengennya sih pengguna jalan juga Ya. mentaati lah Bang. Menerapkan prinsip itu ya. Prinsip itu. Baik, kita sudah masuk segmen terakhir ini. Saya akan beri kesempatan kepada pemirsa yang audien yang ada di ruangan ini untuk bertanya. Silahkan. Mungkin, oke. Ya, nama saya Saiful Adha. Saya mau bertanya kepada mungkin yang bisa menjawab saja ya terkait dengan kebijakan mengatasi kemacetan di Tangsel. Sebetulnya yang solusinya itu normatif ya, kayak pelebaran jalan atau mengurai kemacetan dengan jalannya kayak jalan itu bahkan bisa dilakukan dari tahun-tahun 70-80 juga modelnya begitu juga gitu loh. Dan alhasil tidak mengatasi banyak kemacetan yang terjadi. Nah, problemnya kan bukan itu, apalagi hanya saling menyalahkan bahwasanya sepeda motor yang terlalu banyak atau mobil yang kebanyakan. Tadi katanya ada unjuk rasa. Itu berarti tidak bisa dikalahkan kan kalau itu, apalagi itu kapitalisasi banget. Nah, apakah mungkin di Tangsel ini dibuat satu transportasi massal seperti yang tadi disampaikan Pak Kemal, bahwasanya dibikin transportasi bawah tanah yang tanah itu bisa sampai 7 lapis, ya kan? Kalaupun itu bisa, bagaimana pembiayaannya, gitu kan? Jadi mungkin solusinya lebih revolusioner gitu, bukan hanya dengan cara-cara normatif yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya gitu. Terima kasih. Tadi mengenai transportasi alternatif, mengambil transportasi massal di bawah tanah, itu pertanyaan bagus. Tapi juga ada pertanyaan tambahan dari saya. Misalnya, kenapa kita nggak menggunakan transportasi air juga? Misalnya ada Cisadane, ada sungai gitu. Dari dulu sudah jadi wacana lama itu, Cisadane itu. Nah, Pak Buana yang bisa jawab itu. Saya pertama ya, nanti Pak Herudin pasti banyak jawabannya nih. Yang pertama, terima kasih Pak Saiful ya, Pak Saiful. Tadi yang disampaikan oleh Bang Tanjung itu sebetulnya keyword juga, bahwa penanganan satu sektor pasti tidak oleh satu sektor itu, pasti multi stakeholder. Tadi dikatakan sekolah, siswa, bahkan kita pun sebagai karyawan atau pegawai juga penyumbang juga. Jadi mungkin hal-hal yang tadi disampaikan seperti halnya contoh di Berlin, di Paris itu, kita juga harus lihat berapa gap antara kita dengan mereka gitu Pak. Terus yang kedua, mohon maaf kalau saya bicara sedikit masalah climate ya Pak. Iklim di negara kita sama mereka juga berbeda. Kalau tadi GSB disampaikan ada 0, GSB 0 di downtown, di tengah kota, yang orang bisa lalu lalang mudah, transportasi tidak ada kemacetan di sana. Kita lihat Jakarta saja Pak,
dari gedung A ke gedung B itu masih orang malas, begitu lebarnya fasilitas pedestrian di sana. Iya. Karena panas. Kita pernah mengukur, mungkin Pak Kemal juga setuju bahwa di negara tropis orang berjalan kaki itu paling nyaman paling 400 meter, Pak. Iya. Udah lewat dari situ pasti keringetan. Dan itu yang membuat tadi mungkin perilaku ya, Pak, mungkin perilaku. Tapi hal itu merupakan saran dan mungkin saja dilakukan oleh setiap daerah di Indonesia, Pak Uten. Menurut saya itu sah-sah saja. Mungkin kemarin kita tidak akan mengenal transportasi MRT kalau Jakarta tidak memulai. Kita mengenal MRT di negara tetangga aja terus. Mungkin saja tadi jawaban Pak Uten misalnya pertanyaannya mau berapa lama Tangsel punya? Mungkin belum sampai ke subway, di atas aja dulu gitu ya. Yang melayang. Ya ini mungkin kita dorongan juga ya Pak, dorong ke pusat, kira-kira mereka bisa bantu kita berapa lama. Tapi juga jangan salah, ini si IKN juga Pak penyumbang. IKN itu penyumbang bahwa semua program yang ke arah Jawa hilang, semua ke arah Kalimantan. Kita nggak tahu sampai kapan. Yang kedua, Bang Tanjung, terkait dengan penghargaan kepada pengguna jalan selain pemilik kendaraan pribadi. Tangerang Selatan saat ini, Bang, mungkin di beberapa titik sudah kita coba membuat sebuah ruang terbuka bagi ruang publik. Ruang publik yang sifatnya bisa menampung aktivitas. Kenapa jalan macet? Salah satunya, kenapa ada kemacetan? Salah satunya jalan dipakai sebagai ruang publik, teman-teman. Tidak ada tempat untuk beraktivitas. Nah, dengan upaya kami, meskipun tidak direct ya, mengurangi kemacetan, tapi kalau kita lihat efek dominonya mungkin pasti ada. Mungkin di Pamulang nanti akan terurai karena mungkin pengguna jalan sudah tidak lagi main di tengah, tapi di kota Tangerang itu sudah ada minibus ya, untuk transportasi dalam kota ya. Nah kalau di Tangsel kan baru angkot ya. Sebetulnya dulu ada ya Pak. Ada. Kami punya Trans Anggrek namanya, teman-teman, Bapak Ibu. Oh ya, kemana sekarang anggrek itu mobilnya? Ada di Nanti mana? Pak Herudin yang jawab. tapi ini poinnya adalah Pak Wali Kota, Pak Benyamin akan menghidupkan dengan hal yang sama, tapi mungkin kemasannya berbeda, supaya tadi masyarakat bisa terlayani setidaknya dari fasilitas publik ke fasilitas publik yang lain. Meskipun belum menjangkau seluruh penjuru Tangsel, tapi itu sedang dikaji oleh beliau. Begitu mungkin Pak? Betul. Begitu mungkin, Pak. Baik, Pak Kemal, ini pernyataan Tanjung itu menarik ya, mengenai kurang penghargaannya pemerintah terhadap pejalan kaki terutama ya, gitu. Saya ada quote satu lagi. Kalau Anda ingin melihat sebuah kota itu adil atau tidak, demokrasi atau tidak, maka lihatlah jalan rayanya. Ada trotoar apa tidak, gitu kan? Ada angkutan yang bagus apa tidak. Nah, di kota-kota besar modern di luar negeri itu hampir itu tersedia, trotoarnya besar dan bagus, kemudian angkutan umumnya bagus. Nah di Indonesia terutama masuk di Tangsel, memang kata Tanjung tadi trotoarnya juga kecil ya, Jung ya, terus kecil terus udah pada somplak tadi gitu. Terus angkutan umum kita baru angkot aja ya. Nah menurut Pak Kemal tuh gimana? Kok kita kota yang begitu sudah dinamis ini belum menyediakan pelayanan itu? Saya setuju dengan quote itu. Nah, itu betul. Yang saya lihat di negara-negara lain juga seperti itu. Namun sekali lagi fenomena sosial kita itu tidak bisa untuk kondisi kita saat ini tidak bisa mengantisipasi pada fenomena sosial. Contohnya sudah tersedia trotoar, tapi di situ ada tukang ini, tukang itu, jualan ini, jualan itu, itu pun juga. Sekarang kalau mau digusur rame dengan alasan tidak berpihak kepada rakyat kecil lah, inilah itu sama juga gitu. Ya, jadi pemerintah ya yang namanya pengatur dan sebagainya seperti bapak sama anak naik keledai, semuanya juga salah semua. Gitu. Betul ya Kang gitu ya. Tapi kita mencobalah upaya-upaya perbaikannya itu harus selalu ada. Tadi katakan dengan GSP 0 kita punya jangkauan kenyamanan 400 meter itu betul sekali. Namun kita juga belajar juga dari kearifan justru dari orang
Belanda zaman dulu nih, mereka sudah bikin promenade, Kang. Oke. Gitu loh. Promenade. Jadi di bawah itu ada, kalau kita ke mana namanya, ke Braga, itu ada itu buat jalan gitu. Itu menarik sekali ya untuk kita coba tiru nantinya. Dan sebetulnya BSD sudah mulai itu. Tapi akhirnya dipakai juga buat jualan sama tokonya keluar. Jadi kan balik lagi, tidak hanya fasilitas, tapi penegakan hukum pun juga perlu. Ya, Pak Herudin, jadi kemana mobil anggrek itu yang harusnya jadi angkutan umum itu? Hilang sekarang? Nggak hilang. Masih ada mobil itu? Mobil anggrek nggak hilang. Hari ini mobil anggrek masih melayani, masih melayani masyarakat kita. Jadi hari ini tuh kita punya mobil anggrek 5. Ya, 5 itu kita gunakan untuk membantu masyarakat lah. Banyak sebetulnya yang kita ini kan. Tapi saya tertarik dengan penggunaan bus kita sedang mengkaji tadi kata Pak Buana, kajian itu ada di saya, Pak. Kajian itu semuanya lagi dikaji bagaimana kita nanti anak-anak sekolah kita bisa layanin, pegawai-pegawai juga kita bisa layanin. Sedang dikaji ya? Sedang dikaji. Jadi kajian ini, dan kita juga sedang membuat routing semua jalan-jalan. Kebetulan Bang Uten saya datang di situ kan harus melihat dulu yang mana dulu yang kita ini. Apa yang dikatakan. Sebentar. Kok banyak sekali kajiannya? Pelaksanaannya kapan kira itu? Kan kita baru melakukan. Kita baru melakukan. Insya Allah nggak lama lah ini kan. Nggak lama lagi. Kita nggak lama ya. Keburu habis tuh wali kotanya. Belum. Pak Wali masih terus, Pak. Jadi saya yakin Pak Wali dengan Pak Wakil ini sedang berusaha semuanya. Jadi masalah kendaraan nanti kita juga dengan BPTJ yang saya bilang hari Selasa kami akan bicarakan semuanya. Insya Allah bisa tercapai apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kita akan mencoba melayani masyarakat dengan baik. Baik, Pak Kemal, Pak Buana, Pak Herudin, Pak Sado, terima kasih. Kita sudah sampai pada ujung acara ini. Baik pemirsa di rumah dan di mana saja berada, demikianlah perbincangan hangat menarik dengan para pemangku jabatan di bidang transportasi dan pengamat transportasi di wilayah Kota Tangerang Selatan. Begitulah kenyataannya bahwa kemacetan di Tangsel dan di mana saja di sebuah kota itu tidak terlepas dari persoalan bukan sekedar infrastruktur, juga bukan soal transportasi, tapi juga persoalan perilaku manusia dan juga soal keberanian seorang pemimpin untuk mengambil tindakan-tindakan yang lebih berani lagi. Terima kasih, saya Uten Sutendi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.